Halo semuanya, kenalin nama saya Olivia Diansori dengan akhiran NIM 01. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi Kerajaan Jawa dan saya mengambil Kerajaan Mataram Islam. Di mana Kerajaan Mataram Islam merupakan sebuah kerajaan yang terletak di antara Kali Opak dan Kali Progo yang mengalir ke Samudra Hindia. Hal ini memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang menjadi pusat Kesultanan Mataram, di mana Kerajaan Mataram ini bermula dari tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya dari Kesultanan Pajang terhadap Ki Pamanahan sebagai balas jasa karena telah membantu Sultan Pajang dalam menghadapi perlawanan terhadap Arya Penangsang dari Jipang. Tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya ini kepada Ki Pamanahan masih dalam bentuk hutan yang dikenal sebagai Alas Mentawai. Dan Ki Pamanahan ini membutuhkan waktu kurang lebih 7 tahun dalam membantu atau membangun Mataram dan menjadikan wilayah ini sebagai pusat kekuasaan yang baru dan diberi nama Kota Gede. Lalu selanjutnya adalah di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi ekonomi Kerajaan Mataram Islam pada waktu itu, di mana penduduk Kerajaan Mataram Islam ini memiliki profesi yang beragam seperti pejabat, tentara, petani, pedagang, peternak, pengrajin, dan lain sebagainya. Dari sekian penduduk yang ada, mayoritas adalah berprofesi sebagai seorang petani. Selain pertanian, perdagangan juga menjadi sektor yang paling penting yang mendukung pemenuhan kebutuhan sandang pangan penduduk Kerajaan Mataram Islam. Nah, di sektor pertanian sendiri, dari sekian penduduk yang ada karena mayoritas adalah berprofesi sebagai petani, itu dikarenakan secara geografis Kerajaan Mataram Islam ini terletak di daerah pedalaman Jawa bagian tengah yang bercorak agraris. Lalu berdasarkan laporan para dubes VOC lainnya, dikatakan bahwasanya di daerah pusat Kerajaan Mataram Islam ini, khususnya di wilayah Surakarta, itu memiliki tanah yang sangat subur dan cocok untuk ditanami padi. Lalu ketika di musim panen, orang-orang itu juga sibuk mengetam padi, dan saat memasuki bulan-bulan setelah panen, orang itu banyak sekali yang berduyun-duyun memikul padi, dan ada pula yang mengangkatnya dengan menggunakan gerobak yang ditarik oleh 6-8 ekor lembu. Selain di sektor pertanian, ada juga di sektor perdagangan yang menjadi sektor yang paling penting yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan sandang pangan penduduk di Kerajaan Mataram Islam. Kegiatan perdagangan ini ramai dilakukan di berbagai desa. Lalu perdagangan di Kerajaan Mataram Islam ini dilakukan baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Perdagangan dan pertukaran barang atau komoditi ini dilakukan di pasar domestik. Pertukaran barang atau komoditi dalam skala kecil ini dilakukan di pasar domestik. Contohnya itu yang dijual itu seperti hasil pertanian, alat-alat pertanian, gerabah, kain, perhiasan, maupun hewan ternak. Sedangkan perdagangan barang dalam skala besar itu dapat dilihat dari proses ekspor impor yang dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan di Jawa bagian utara, terutama pelabuhan Jepara. Lalu selanjutnya mendukung perekonomian pada waktu itu juga dari cara mengelola di bagian pajak, di mana dalam mengelola perekonomian di seluruh wilayah kekuasaannya, pada waktu itu raja yang berkuasa itu Sultan Agung memberikan kepercayaan penuh kepada para pejabat dari tingkat pusat hingga daerah. Mereka itu diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur masing-masing daerah yang dipimpinnya, terutama berkaitan dengan kepengurusan pajak sebagai sumber perekonomian kerajaan. Selain itu, menempatkan para pejabat pengelola pajak ini, Sultan Agung juga menetapkan jenis besaran pajak yang harus diserahkan kepada Kerajaan Mataram Islam, seperti pajak penduduk, terus ada pajak tanah, lalu ada pajak upeti, dan yang terakhir juga ada pajak bea cukai barang ataupun jasa. Itu
saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.